Dia ciptakan pria dan wanita yang serupa dan segambar dengan Sang Pencipta. Disatukan dalam keluarga, otoritas dan kuasa diberikannya. Keluargaku dan diikat dalam gelombang dunia bersama keluarga selamanya. Iya, oke. Selamat berjumpa lagi dalam program Married Insight, yaitu renungan singkat mengenai pernikahan. Dan sekarang ini sudah Married Insight yang ke-8. Jadi kalau Anda misalnya, saya baru dengar sekarang nih. Segera cari 1-7-nya ya, kelewatan. Kita cukup sering ya berkala, belum pada rutin hari apa jam apa, tapi yang pasti di Keluarga Indonesia Bahagia, channel YouTube, kita selalu munculkan serial keluarga, dan kali ini adalah Married Insight. Nah, hari ini tema kita adalah mengenai suami yang rendah hati, karena yang paling nyebelin bagi ibu-ibu itu suaminya sudah miskin, ya bodoh, sombong lagi. itu kalau orang sombong itu sampai ibu-ibu tuh bilang, aduh Pak Jarod, suami saya itu muka Herodes Pak, urapan Firaun, kalaku Pontius Pilatus. Waduh, ibu punya suami seperti Pontius Pilatus, berarti ibu akan punya karakter seperti Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi ya itu saya sering bercanda demikian, tapi sebenarnya tidak semua laki-laki demikian. Kalau orang bertobat sungguh-sungguh, lahir baru sungguh-sungguh, mau belajar untuk rendah hati, maka seorang suami, seorang laki-laki juga akan mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau istilahnya adalah pekerjaan domestik. Nah, supaya pelajarannya gampang, saya ngundang lagi yang sudah berkali-kali muncul, Kak Yudi, ya, spesialis anak sebenarnya, tapi hidup nikahnya juga oke untuk kesaksian. Jadi dia lebih spesialis di anak, dia pelayanannya Raja Wali kecil, ya, mau panggung boneka bisa, sulap rohani bisa, KKR bisa, bikin lagu pun, lagu-lagu Happy Holy-Kid yang dia karang banyak banget bersama Kak Puji dan Kak Darmadi, ya. Halo Kak Judi. Halo Mbak. Ya, selamat berjumpa lagi dalam program Insight yang kedua kalinya. Ya, kalau di family coaching atau parenting udah 2 kali juga. Nah, ini di dalam Married Insight yang kedua. Saya terus terang tertarik dengan kisah hidup kamu, ya, di mana menikah dengan seorang wanita yang dari awal pernikahan sudah tahu bakal tidak punya anak. Tapi ternyata kan mujizat terjadi. Wah, nama anaknya pun Jessica Miracle. Wah, kata miracle-nya rupanya ternyata divonis dokter tidak bisa, tapi akhirnya punya anak. Puji Tuhan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya istrinya setelah memiliki anak bertumbuh besar, ternyata kambuh lagi autoimunnya. Jadi sembuhnya tidak total, sempat kambuh beberapa kali, sehingga harus bed rest berkali-kali juga, bahkan berbulan-bulan. Nah, saya yakin saat itu adalah ujian bagi seorang suami dan juga seorang ayah. Ya, tapi kali ini kita bahas seorang suami. Ya, kalau pembantunya 2 orang tukang bersih-bersih, 1 orang tukang masak, nggak masalah. Tapi gimana kalau nggak ada pembantu? Kan sekarang ini mulai banyak keluarga-keluarga muda tuh hidup tanpa pembantu. Nah, kalau
pekerjaan rumah tangga nggak diberesin, ya udah rumah bisa kayak pasar pecah, kayak gudang, tambah suasana akan bikin ngamuk jengkel. Nah, silakan Kak Yudi, mulai dengan kesaksiannya ketika istri harus istirahat dan sebagai seorang suami harus melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Ya, Pergumulannya, malunya, terserah dah. ya, karena dari awal sudah komitmen ya, bagaimanapun saya akan bersama dengan dia. Jadi istilah saya tidak membantu dia, tapi karena menikah ini kan membuat keluarga ini kesepakatan bersama. Jadi ya harus dilakukan bersama. Pekerjaan dia ya pekerjaan saya, bukan pekerjaan dia terus saya bantu dia, bukan. Karena ini pekerjaan bersama ya kita kerjakan bersama. Kalau ternyata fungsinya dia sedang terganggu, ya saya ngerjain sendiri. Kalau biasanya bisa kerjain berdua, kerjain sendiri. Ya, jadi ketika istri saya mulai drop lagi, mulai kambuh lagi, dan harus beberapa kali rumah sakit, dan kalau di rumah pun dia mesti bed rest. Kalau bed rest itu dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tidur aja gitu, supaya cepat pulih. Karena kalau dia bergerak, berbahaya karena takut pendarahan di dalam. Gosok gigi aja nggak boleh, karena begitu kalau dia lagi drop itu trombositnya paling 25-30 itu nggak boleh ngapa-ngapain, karena kalau jatuh sedikit pendarahan dalam itu berbahaya. Jadi gosok gigi pun mesti pakai kain kasar. Nah, trombositnya dia memang nggak pernah normal. Orang normal itu kan 150 ke atas. Istri saya paling banter 60.000, 80.000 gitu ya. Jadi nggak pernah normal. Dan kata dokter hematologinya 80 itu udah normal buat orang ITP gitu ya. Nah, tahu sendiri kalau trombosit rendah, gampang lelah. Apalagi kalau pas lagi menstruasi, nah itu saat-saat terburuknya dia gitu ya. Jadi kita mesti siap sedia jadi suami siaga. Nah, dulu ketika saya kerja itu sangat berat karena saya kerja dari pagi jam 8, setengah 8 sudah pagi nganter anak, jam 7, setengah 7 langsung ke kantor, pulang jam 5, nyampe rumah, kalau dia lagi nggak bisa ngapa-ngapain, saya mesti beres-beres rumah, nyuci piring, dan sebagainya. Kadang kalau nggak ada makanan, saya mesti masak dulu, gitu kan. Nah, itu sempat stres, sempat frustasi saya. Kok gini-gini amat gitu ya Tuhan ya, gitu ya. Saya melayani Tuhan, tapi kok Tuhan kayak begini-begini amat gitu ya. Ternyata nikah nggak enak ya. Iya, gitu. Beban saya kok tambah berat. Udah cari duit, kerja rumah juga, gitu kan. Kan orang nikah itu punya pengharapan kan, ya punya pengharapannya ya kalau laki-laki kan dilayani, makan disiapin. Nah kok bolak-balik. Ya. Jadi malah seringnya saya yang melayani dia, saya yang sering siapin makan dia. Apalagi kalau di bed rest saya mesti suapin dia juga. Saya pernah sekali saya upload, saya lagi nyuapin dia gitu ya. Waduh, kok begitu? Ya memang begitu keadaan saya. Nah, saya harus terima dan saya membiasakan diri akhirnya untuk melakukan itu. Awalnya malu, awalnya berat, tapi ya akhirnya terbiasa. Dulu kami pernah punya pembantu yang pulang pergi, tapi begitu dia meninggal, cari lagi nggak mau, saya nggak mau, udah saya mampu ngerjain, saya bilang. Saya mampu ngerjain. Jadi akhirnya saya pun berhenti kerja karena mesti bantu istri, mesti jagain istri di rumah. Karena kadang-kadang baru nyampe kantor nih, baru duduk, baru nyalain komputer, yang aku lemes banget. Ya mau nggak mau saya mesti pulang gitu kan. Siang-siang anak saya pulang, Pak, belum ada makanan, Mama nggak bisa bangun. Saya pulang juga akhirnya gitu kan. Akhirnya nggak enak sama kantor, ya sudah saya mengundurkan diri aja lah. Saya kerja di rumah. Ya beberapa kali kan saya mesti ngerjain part time dengan Pak Jarod dan kerjaan-kerjaan di luar akhirnya. Ya saya bilang Tuhan pasti cukupin lah. Nah, tapi itu membuat saya berpikir lagi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih dong kami jalan keluar. Bagaimana yang harus kami lakukan? Sampai akhirnya ada seorang teman, dia punya
usaha di properti, dia nawarin, mau nggak kalau istrinya gabung saya? Oh, saya tanya dulu ya, karena dia dulu orang asisten apoteker tuh kerjanya di belakang, nggak pernah ngomong sama orang. Dan kalau ketemu istri saya, dia orangnya pendiam, lemah lembut, suaranya maksudnya kayak orang Jawa. Dia Batak tapi kayak orang Jawa. Saya yang orang Batak jadinya gitu kan. Nah, mampu nggak dia ya? Tapi saya dorong sama dia. Daripada di rumah bengong, mati sia-sia juga saya bilang gitu kan. Lebih baik kita berguna. Ayo kamu bantu melayani di sekolah. Awalnya dia nggak pernah mau Pak melayani, nggak pernah mau. Udah aku di rumah. Dia itu minder kalau dilihat orang lain dengan keadaannya. Ini saya dorong dia, saya bantu dia. Ayo saya kenalin, kita melayani di sekolah minggu aja. Kalau di sekolah minggu kan nggak ada yang merendahkan. Semua pasti menerima. Gitu. Anak-anak nggak pernah merendahkan gurunya pasti kan. Udah dia mulai bantu-bantu ngajar. Saya mulai mikir juga karena di gereja kami itu kalau ngajar sekolah minggu bisa 2-3 kali. Bayangin kalau berangkat jam 7 pagi bisa jam 3 sore baru pulang. Saya bilang kamu ngambil 1 sesi aja. Habis itu ibadah terus pulang. Nah, itu pun dia ngambil 2 sesi aja. Pulang itu baterainya habis, Pak. Baterainya pasti kalau setiap minggu itu baterainya pasti habis. Sudah istirahat, senangnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sampai hari ini. Ya pas COVID ini justru dia sehat karena nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi saya tawarin yuk melayani. Saya bilang Tuhan pasti Tuhan pasti memandang apa yang kita lakukan. Tuhan pasti bukan Bapak yang jahat. Pasti dia ada feedback-nya buat kita yang sudah kita lakukan. Ada yang melayani dan dia sudah gabung di properti ini 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Melayani sekolah minggu sudah 2 tahun dan selama 2 tahun ini nggak pernah masuk rumah sakit. Wah, haleluya. Ya paling kalau lelah ya istirahat aja udah. Dan itu pun kondisi dia baik lah, nggak pernah ngedrop. Kalau cek, kan setiap bulan mesti cek trombosit. Trombositnya baik, nggak pernah ngedrop banget. Setiap bulan? Setiap bulan Pak, wajib. Oh. Ya, wajib. Ya, jadi supaya nggak kebablasan. Kalau dia mulai lemas-lemas lah kita cek. Siapa tahu ngedrop gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan ya memberikan pertolongan dan istri saya paling tidak mulai punya semangat hidup lagi yang tadinya udah down banget, sekarang udah mulai semangat hidup. Hari ini juga ketemu customer, kemarin pas kita live juga dia ketemu customer, ya hampir tiap hari dia ketemu customer gitu. Mudah-mudahan deal. Iya. Deal. Iya, dan puji Tuhan, dia yang tadinya pendiam, nggak bisa ngomong, ketemu orang ya nggak ngomong gitu ya, bisa beberapa kali jual, walaupun komisinya belum turun, tapi saya bersyukur paling tidak dia sudah punya prestasi, dan itu membangkitkan dia semangat lagi gitu loh. Ya, paling tidak dalam keadaan dia lemah, kita support terus, kita dorong terus ya. Ya, nanti kan ada saatnya kita lemah, karena saya itu sebenarnya pernah 2 kali mau mati, Pak. Pernah 2 kali mau mati, dan saya merasakan Tuhan itu baik sama saya. Begitu saya dikasih istri, yang merasa sudah pengalaman. Saya dulu hampir mati kok. Istri saya begini memang udah biasa. Gitu. Ya, jadi memang kalau penyakit autoimun ini kan ya termasuk yang diabetes parah atau berbagai jenis lupus ya. Ada yang tidak sembuh, tapi memang kita akhirnya harus seperti hidup itu bersahabat dengan penyakit atau kelemahan. Yeah. Atau saya sendiri sebenarnya seorang diabetes ya, ibu saya juga diabetes. Ibu saya almarhum meninggal karena diabetes. Ibu saya umur 35 tahun udah suntik insulin. Saya terlambat ngetes, jadi umur 40-an baru ngetes dan gulanya 400-an. Tapi saya mengambil keputusan tidak suntik insulin, tidak minum obat. Lalu saya mencoba untuk tidak menyesali nasib kok gulanya tinggi, tapi saya nganggep bahwa emang ini bagian yang hidup saya yang harus berpola yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Saya nganggep gini aja, kalau namanya harimau dikasih makan nasi ya pasti sakit, anjing dikasih makan sayur ya pasti sakit, tapi kalau kerbau dikasih makan rumput ya sehat, kerbau dikasih makan daging ya mencret. Jadi makhluk hidup itu
makanannya beda-beda. Saya pikir juga manusia mungkin begitu kali. Jadi kalau ada, saya makan kacang nggak asam urat, tapi makan nasi gulanya tinggi. Orang lain makan nasi nggak gula tinggi, tapi makan kacang asam urat. Jadi kalau saya makan sesuai dengan spesies saya, jadi saya nganggap manusia ini ada beberapa spesies yang harus makan yang berbeda-beda sesuai dengan keunikan dirinya, DNA-nya. Nah, saya bertahun-tahun mencari keunikan diri saya dalam hal makanan. Saya kan mencari keunikan diri saya dalam hal panggilan hidup, dalam hal pelayanan, termasuk dalam makanan. Akhirnya saya ya tidak menyesali hidup saya sebagai diabetes. Ya, saya anggap aja malah bukan penyakit emang. Selama makanan saya benar, hidup saya benar. Saya percaya kok juga istrinya Kak Yudi ini begitu ya, ketika hidupnya benar dalam arti menemukan polanya ya, nggak perlu minder dengan penyakitnya, mulai mensyukuri hidup, ada gairah, malah yang tadinya malu mulai jualan properti. 2 tahun nggak pernah kambuh ya, saya doakan bukan 2 tahun selamanya jangan kambuh-kambuh. Amin. Ya. Amin. Karena menemukan pola hidup dan gaya hidup. Jadi memang sehat itu kalau sehat karena obat bukan sehat itu namanya. Makan kok obat. Kalau saya Dr. Elizabeth Subrata itu mengajari jangan makan obat. Makanan itu obat. Jadi makan makanan yang sehat sehingga makanan itu menjadi obat sehingga tidak perlu minum obat. Itu kembali lagi ke pola hidup. Tapi saya juga percaya banyak penyakit-penyakit autoimun itu ketika pola dan gaya hidupnya benar akan memiliki kesehatan yang luar biasa, apalagi sekarang ini di era pandemi ini juga kita nggak tahu kapan COVID akan berhenti, tapi kita menyiasati dengan pola hidup dan gaya hidup. Oke, kita kembali ke temanya Married Insight dulu ya. Ada yang mau ditambahkan untuk kesaksian bagaimana pergumulan seorang suami harus melakukan pekerjaan domestik? Ya, silakan Pak, ada yang mau ditambahkan mengenai hal ini. Ya, seperti tadi yang saya bilang, mengerjakan sesuatu itu kan asal didasari dengan kasih ya gampang saja. Kalau biasanya disuruh-suruh kan malah berat, Pak. Suruh-suruh berat. Ya. Ini dong, bantuin ini. Wah, itu malah berat, malah nggak mau gitu ya. Tapi kalau dengan kasih itu ya nggak usah disuruh, udah disiapin. Semuanya udah disiapin gitu ya. Repotnya itu kasihnya itu dari mana? Kasihnya nggak datang-datang. Dari kasih Tuhan. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, ya itu tadi saya bilang. Saya pernah mau mati 2 kali. Yang pertama itu overdosis alkohol. Yang kedua itu karena saya sakit juga. Tunggu. Pernah overdosis alkohol? Iya, waktu SMA. Wow. Itu kan saya tuh dulu SMA jauh dari orang tua, ngekos, ketemunya sama teman-teman yang nggak benar gitu ya. Minum alkohol itu dioplos. Ada yang dioplos pakai obat, ada yang dioplos pakai minuman yang lain, ada yang dioplos pakai spiritus gitu ya. Nah, teman saya tuh dioplos pakai spiritus, mati Pak, muntah darah. Nah, saya nggak sampai mati. Sampai masuk rumah sakit 3 kali, jantungnya kena gitu ya. Saya bertobat, saya bilang, Tuhan saya mau hidup melayani Tuhan. Itu SMA. Lalu waktu kuliah, saya kena juga infeksi kelenjar getah bening. Dan itu udah cukup berat karena kalau lagi kumat, kepala saya juga seperti ditusuk ribuan jarum. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan, benar-benar sembuh, bersih. Lalu saya bilang, Tuhan sudah tolong saya kok sampai mau mati, nggak jadi mati. Lalu ketemu istri yang hidupnya juga di ujung tanduk, sudah biasa. Sudah biasa, saya sudah melatih diri, dan Tuhan sudah mengasihi saya, ya ini mungkin proses saya harus mengasihi dia tanpa henti, gitu ya. Kasihnya jangan sampai habis, gitu ya. Ya, jadi kalau cuma pekerjaan rumah tangga kecil, gitu ya. Jadi rendah hati serendah-rendahnya sampai kita nggak merasa rendah, gitu ya. Nggak ada yang bisa merendahkan kita. Jadi harga diri direndah-rendahin pokoknya sampai orang nggak bisa merendah. Allah udah nggak masalah kayak begini. Ini istriku sendiri kok, ya nggak masalah ya saya lakukan untuk istriku, bukan untuk orang lain. Jadi, Nah satu saya mau pesan Pak, yang buat autoimun, kalau ada istrinya atau keluarganya yang autoimun, kalau dia sudah resolusi nggak minum obat lagi, lebih baik jangan minum obat memang. Yang Pak Jarod bilang itu benar. Istri saya itu mulai memberlakukan 5 dasar hidup sehat. Jadi makanannya itu kalau bisa memang yang organik, sayur-sayurnya mesti organik, jangan makan makanan kaleng, jangan makan yang berpengawet,
Kalau dia pantangannya banyak ya, jangan makan makanan kalengan, berpengawet, kayak mie instan gitu. Lalu nggak boleh ada semprot baygon di rumah, semprot hama di rumah. Lalu nggak boleh pakai kamper. Nah itu pokoknya kita ikutin aja karena kita pindah dokter. Nah dokter yang baru ini dokternya lebih muda, menyarankan dia jangan minum obat, makan aja karena makan itu obat, gitu ya. Makanannya dari obat, gitu ya. Jadi yang merah-merah Pak pokoknya, buah naga merah, bayam merah, kol merah, beet itu selalu ada karena itu memacu trombositnya gitu. Jadi dari makanan itu aja dijaga, termasuk kefir itu supaya dia tetap sehat. Jadi udah nggak pernah minum obat 2 tahun ini, sama sekali nggak pernah minum obat. Gitu. Mantap. Oke, sekarang saya mau bagikan sharing mengenai suami yang rendah hati ya. Nah, kita di serial Married Insight yang ke-8 mengenai suami yang rendah hati. Nah, berbicara mengenai suami itu ya tidak mudah gitu ya, karena ketika orang menikah itu kan sering punya pengharapan, wah nanti kerja bareng-bareng gitu ya. Kenyataannya mungkin malah suaminya yang malas gitu ya, main game, baca apa yang enggak jelas gitu ya. Jadi gimana kalau suami malas? Wah pasti istrinya enak lah gitu. Makanya perlu belajar menjadi suami yang rendah hati, yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Karena Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi memang dalam hidup bersama, ini mau suami istri atau mau perusahaan, tim pelayanan, kita perlu belajar untuk bertolong-tolong menanggung beban. Saatnya mungkin kita sehat, pasangan kita sakit, tapi siapa jamin bahwa seumur hidup kita nggak ganti yang sakit. Maka berbuat baik nggak pernah ada ruginya, apalagi kepada orang terdekat. Namanya suami istri banyak hanya yang menjadi teman tidur. Tidurnya bareng-bareng, apalagi suami, maunya dilayani lagi gitu. Tapi kalau menjadi teman tidur, sama-sama tidur, ya harusnya sama-sama cari uang, ya kan? Jadi istri juga rela mau ikut cari uang. Ya baguslah, namanya kan sama-sama gitu kan. Tapi sama juga kalau istrinya sudah ikut sama-sama cari uang. Nah, kenapa bapaknya nggak mau sama-sama pekerjaan domestik? Kalau Eropa, Australia, Amerika, sebenarnya cukup banyak laki-laki rendah hati dalam arti mau melakukan pekerjaan domestik. Lihat aja, coba aja lihat film-film Barat ya. Tidak semua yang Barat itu baik ya, ada juga yang jelek kan, moral mengenai LGBT segala macam yang pro dan kontra. Tapi cukup banyak film-film di Barat, Eropa, Amerika itu kalau laki-laki bangun dia bikin sarapan buat istrinya, itu kan banyak banget serial yang ada adegan itu gitu. Jadi, nah rupanya justru Asia ini yang agak susah, makanya saya mau menekankan ini terutama ke Asia atau Indonesia ya. Kita ini banyak laki-laki yang mau dilayani. Jadi biasanya minum aja dibuatin, kopi dibuatin, segala itu dibuatin. Padahal apa sih susahnya bikin sendiri gitu. Ya emang enggak susah, tapi banyak laki-laki mikir lah, tugasmu apa sebagai istri? Ya kalau istrinya sehat nggak ada pekerjaan yang lain, tapi kalau di milenial ini kan banyak istri yang juga kerja, cari uang, berkarir di perusahaan, maka seandainya bisa juga sama-sama pekerjaan domestik itu tentu akan lebih asik karena sama-sama cari uang, sama-sama kerjaan domestik ya. Jadi bukan hal yang memalukan dan merendahkan derajat seorang pria, suami, laki-laki kalau melakukan pekerjaan domestik. Ya, bahkan bersama-sama. Jadi misalnya istrinya masak, suaminya cuci piring. Istrinya mungkin ngepel, suaminya tadi nyuci baju. Kan juga nyucinya ada mesin cuci ya. Kalau di Eropa, Amerika, sekali lagi Australia, saya sering keluar negeri, itu biasa banget. Maka saya pengen membawa culture atau pemahaman ini ke Indonesia. Jujur, saya ingin membawa laki-laki Indonesia juga punya kemauan. Ya, syukur tidak harus melakukan karena duitnya banyak, lalu bisa menggaji pembantu sehingga tidak harus melakukan pekerjaan domestik.
Tetapi seandainya ada masalah ya, atau mungkin lagi lebaran, pembantunya pulang kampung, waduh, rumahnya kayak gudang, kayak kapal pecah. Seandainya suami istri lalu dua-duanya mau melakukan pekerjaan domestik, saya yakin itu hal yang akan menjadi indah di dalam hidup bersama, di dalam pernikahan. Karena itu menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri ini kita perlu belajar sebenarnya, belajar lebih dalam bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang istri. Apalagi sekarang belajar ini mudah ya. Kenapa mudah? Karena saya sudah tulis bukunya. Bapak Ibu tinggal baca, murah lagi harganya, ini 220 halaman. Orang lain punya buku itu kalau 220 halaman, itu rata-rata biasanya harganya itu kira-kira 200.000, 75.000. Saya aja dibilangin orang, Pak, bukunya murah banget lah, murah aja. Kadang orang beli juga berat banget, nggak suka pada baca buku. Tapi begitu baca buku saya, wah Pak, ternyata bahasanya sederhana ya Pak ya. Ternyata bahasanya nggak usah mikir ya Pak ya. Ini mah nggak usah dikunyah nih, langsung ditelan. Oh ternyata kayak Bapak ngomong ditulis. Buku saya buku praktisi, bukan buku teologis. Jadi orang-orang yang tadinya tidak suka baca menjadi mudah membaca karena bahasanya sederhana. Jadi buku saya bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan berbagai macam platform. Kalau yang tinggalnya di luar negeri, maka bisa download e-book ya di Google Play Android. Ya, semua judul, ada puluhan judul, harganya semuanya sama, 25.000 per buku. Jadi sekitar $2 lah satu buku gitu ya. Sekalian aja download beberapa buku sekaligus gitu ya. Nah, karena itu saya mau berikan penutup hari ini. Suami penuh cinta membahagiakan istrinya dengan tindakan nyata dan bukan kata-kata. Jadi cinta itu bukan kata-kata ya. Oh, I love you gitu. Aku bahagia mendapatkan kamu. Aku bersyukur banget loh dapat kamu. Kamu ini luar biasa. Gombal. Kenapa gombal? Lah, kagak mau kerja, maunya enak-enak, perintah-perintah melulu, petentang-petenteng kayak bos lah. Kalau betul-betul bos nggak apa-apa ya. Duitnya banyak nih mah. Kamu punya tukang masak satu ya, tukang bersih-bersih satu, tukang kebun satu. Nah, itu ya enggak apa-apa lah kalau mau petentang-petenteng ya kan. Saya aja di rumah ada pembantu wanita 2 ya, lalu laki-laki 1, laki-laki ini suami istri ya, jadi ada 3 pembantu di rumah. Saya aja bikin kopi nggak pernah nyuruh-nyuruh bikin kopi sendiri karena saya memang saya mengajarkan apa yang kami hidupi. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi nganggur, pengen olahraga, kadang saya nyapu halaman, sapu aja sendiri sambil istilah saya itu grounding terapi. Jadi nginjek rumput yang basah, ya menjadi bergerak dengan gerakan-gerakan yang alamiah, menjadi olahraga yang natural dan hemat lagi ya kan sambil olahraga halamannya bersih. Kan saya sendiri yang menikmati ya. Nanti kalau kadang-kadang lagi saya banyak pekerjaan ya saya panggil pembantu saya untuk kebun saya nginep di rumah saya. Namanya Arif, Rif tuh sapu utamanya gitu. Kalau lagi senang ya tak sapu sendiri aja. Nah, paling tidak saya mau mengajarkan bahwa saya yang diberkati saya melakukan pekerjaan domestik. Atau mungkin ada keluarga yang tidak mau ada pembantu yang nginep di rumah karena privacy ya. Apalagi kalau mereka yang dulu kuliah di luar negeri ya, biasa di apartemen, ada orang lain rasanya nggak enak. Akhirnya mereka terbiasa malah melakukan pekerjaan domestik bareng-bareng suami dan istri. Nah, karena itu apa salahnya? Seandainya ada pembantu di rumah, paling tidak dengan punya kemauan mengerjakan pekerjaan domestik, ketika dibutuhkan ya, maka kita siap sedia. Itu paling tidak akan membuat kesetaraan suami istri dalam hubungan yang lebih harmonis sebagai seorang sahabat, bukan seperti atasan dan bawahan. Ya, itulah inspirasi kita hari ini, Married Insight yang ke-8. Sampai jumpa di dalam insight selanjutnya. Salam bahagia, luar biasa.